kembali pada Nabi Yunus. Nabi Yunus naik perahu. Nabi Yunus sudah putus asa menghadapi mereka. Gak rolek sing ditinggal iku wis tobat. Okok tobat karena mau ada siksa, gitu loh. Siksa Allah mau turun. Nah, akhirnya Nabi Yunus ikut perahu. Setelah di perahu, di perjalanan perahunya tersebut oleng. Perahunya oleng. Kenapa? Ada ombak yang sangat besar, gak mau melaku. Perahu ini heran, jadi nahkodanya heran. Kok bisa perahu ini seperti ini? Pasti ini kelebihan muatan. Akhirnya ketemu bahwa Nabi Yunus adalah penyebabnya. Nahkodanya bilang, ini ada hal yang tidak beres ini. Biasanya aku bertahun-tahun menjadi nahkoda tidak, meskipun ada badai, ada hujan, gak pernah seperti ini. Apa keadaan perahu itu oleng, gak ketukar oleng, bahkan mau tenggelam mungkin sakit olengnya mesti ini rubuh, gak ketukar, gak gelem melaku perahu oleng. Akhirnya apa? Akhirnya sang nahkoda bilang dicari, bilang ini ada yang tidak beres. Ternyata penyebabnya adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus yang meninggalkan umatnya. Nabi Yunus yang tidak mentaati Robnya, tidak mentaati Tuhannya. Akhirnya apa? Diundi. Saiki diundi. Iki kapal ini kelebihan muatan, jadi kapal ini kelebihan muatan. Sekarang kita undi. Siapa nanti yang keluar namanya, maka orang tersebut harus rela dilemparkan ke samudra. Gitu. Jadi diundi. Mari diundi. Metu jenenge Nabi Yunus. Wah, ya apa iki gak enak wis. Nabi Yunus juga merah mungkin mukanya, wedi gak ketemu karuane. Diundi maneh. Diundi lagi. Diundi sampai 3 kali. Dan selama sebanyak 3 kali tersebut yang keluar adalah namanya Nabi Yunus. Apa yang terjadi? Keluar namanya Nabi Yunus, dan Nabi Yunus sadar bahwa dia bersalah. Akhirnya dia dilemparkan. Dia masuk ke samudra, keluar dari perahu, masuk ke samudra. Langsung Nabi Yunus mencolot teko perahu, ditampani karo iwak gede, hut. Fasama fakananal muthadin faltaqamahul hut wa huwa mulim. Ketika Nabi Yunus tidak mau, ketika Nabi Yunus mencolot teko perahu, ditampani karo hut. Hut itu iwak paus gede. Nabi Yunus dilemparkan ke dalam masuk ke dalam perahu. Selama di dalam perahu, Nabi Yunus itu gak sadar. Suwe-suwe Nabi Yunus itu obat dididik. Nabi Yunus obat, sikile obat, tangane obat, suwe-suwe melek. Aku iki urip apa ora yo? Aku iki urip apa mati, jare Nabi Yunus. Akhirnya dia sadar kalau dia itu masih hidup. Jadi dalam perut ikan itu masih hidup Nabi Yunus. Ini memang ikannya ini bukan ikan sembarangan. Ikannya ini memang utusan Allah. Ikannya ini memang dikirim oleh Allah untuk menguji Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus lari dari tanggung jawabnya saat itu. Diuji, langsung ditampani. Ini suruhan, ikan suruhan Allah. Akhirnya apa? Nabi Yunus pada saat itu berdoa siang malam berdoa pada Allah. Berapa lama Nabi Yunus berada di perut ikan? Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam. Ada yang mengatakan 1 minggu. Jumat mana berarti 1 minggu. Ada yang mengatakan 40 hari di dalam perut ikan. Tapi di dalam perut ikan tersebut Nabi Yunus terus sholat, zikir, gak mandek-mandek, gak mandek-mandek, tidak berhenti-berhenti anak-anak. Terus berzikir, minta kepada Allah. Salah satu doanya, Ya Rob, Engkau jadikan bagiku tempat sujud yang tidak pernah Engkau berikan pada orang lain. Artinya apa? Satu-satunya orang mulai Adam sampai Nabi Muhammad yang bisa sholat di dalam perut ikan itu Nabi Yunus gitu.
Ini keistimewaan Nabi Yunus. Falaula annahu kana minal musabbihin. Falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya Yunus itu tidak bertasbih, bukan termasuk orang-orang yang bertasbih, lalabita fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Yunus tidak bertasbih, tidak bertobat di dalam perut ikan, maka Allah akan tetap memenjarakan Nabi Yunus di dalam perut ikan. Tapi pada saat itu Nabi Yunus, salah satu amalan Nabi Yunus, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini tasbihnya Nabi Yunus yang senantiasa dibaca di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalian kalau punya masalah bisa dibaca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau istrinya mau lahirkan, istrinya sedang hamil, nanti yang sudah punya istri, sudah besar, sudah nikah, punya istri, istrinya hamil, bacakan ini setiap hari setelah sholat, bacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insya Allah istrinya gampang lahirane. Nabi Yunus saya iso metu teko perut ikan karena membaca amalan ini, apalagi cuma bayi kalian gitu. Kemudian Nabi Yunus pada saat itu bertasbih, bertobat, dilemparkanlah sama fanabadnahu bil ara'i wa wasakim. Nabi Yunus dilemparkan dari perut ikan paus tadi, kemudian dia berada di daerah yang tandus, dilemparkan daerah tandus. Kemudian pada saat itu Nabi Yunus kurus, lemes. Akhirnya Allah menumbuhkan pohon labu, walu, tapi nggak sama seperti pohon-pohon walu liyane. Walu sing iki ada batangnya itu seperti pohon yang menaungi Nabi Yunus. Akhirnya apa? Nabi Yunus saat itu makan dari buah labuh tersebut. Kemudian setiap pagi dan sore ada kambing ke Nabi Yunus, masuk ke Nabi Yunus, nyamperin Nabi Yunus yang sedang lemas tersebut, dan Nabi Yunus dimimii sama kambing tersebut, minum dari susunya, kambing hutan. Akhirnya Nabi Yunus sehat kembali. Anak-anak, apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani dari cerita Nabi Yunus tersebut? Hikmah yang bisa kita petik, hikmah yang bisa kita ambil adalah jangan pernah meninggalkan tanggung jawab. Nabi Yunus sampai masuk ke perut ikan yang besar ini kan karena meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi yang harus mendidik kaumnya. Jadi kalian kalau punya tanggung jawab, diberi tanggung jawab sama gurunya harus dikerjakan, dikasih tugas harus dikerjakan, disuruh ngaji harus ngaji, disuruh belajar harus belajar sama orang tuanya. Jangan sekali-kali meninggalkan tanggung jawab. Dan ini tolong diingat-ingat sampai kalian lulus sekolah SMP, SMA, sampai kalian kuliah, sampai kalian bekerja, nanti harus kalian itu menjaga tanggung jawab. Kalian suatu saat itu nanti kalian akan berbeda-beda. Ada yang jadi bupati, harus menjaga tanggung jawab, bertanggung jawab sebagai bupati. Bagaimana? Jangan lari dari tanggung jawab. Sebagai siswa kalian sekarang, tugasnya apa? Harus bertanggung jawab. Kalau nggak bertanggung jawab, ini contoh yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Yunus ini. Gitu. Jadi itu saja anak-anak. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.